Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Adiputra dengan NIM 211354024, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem SCADA pada plant oven room heater. Nah, penjelasan yang akan saya jelaskan itu meliputi block flow diagram, process flow diagram, piping and instrumentation diagram, loop diagram, state flow diagram, table sequence, dan juga demo plant oven room heater. Nah, untuk penjelasan pertama ialah state flow diagram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai state flow diagram. Nah, yang pertama terdapat state flow diagram utama. Nah, ketika kita menyalakan InTouch, window pertama yang akan muncul adalah main login. Nah, pada main login ini kita harus login sebagai administrator untuk mengakses HMI. Nah, apabila kita login selain menjadi administrator, maka kita akan terus berada pada main login. Nah, ketika sudah login, administrator ini tuh memiliki beberapa akses untuk configure user dan juga shutdown system. Nah, pada configure user ini, administrator dapat mengganti username ataupun menambahkan user, menghapus user, mengganti password, dan juga mengganti access level para user. Nah, kemudian selanjutnya ada shutdown system. Nah, shutdown system ini digunakan untuk mematikan HMI atau meng-close HMI. Nah, untuk melakukan shutdown system, administrator memerlukan izin dari supervisor dan juga manajer. Nah, apabila ketika sudah mendapatkan izin dari kedua hal tersebut, maka administrator dapat melakukan shutdown. Nah, untuk contoh lainnya dari access level ialah pada operator. Nah, pada operator ini, operator dapat mengkonekkan ke database ataupun mendiskonekkan dari database. Nah, database ini itu berfungsi sebagai menyimpan data dari plant oven room heater. Nah, datanya tersebut berupa suhu oven dan juga suhu room. Nah, kemudian ada oven dan room on. Nah, ini tuh untuk matikan oven dan room. Nah, untuk menyalakan dan mematikan room itu operator memerlukan izin dari manajer dan supervisor untuk menjalankan plant oven room heater. Nah, kemudian ada alarm. Nah, jadi operator itu dapat melakukan acknowledgement ketika alarm berbunyi. Nah, acknowledgement ini tuh berfungsi sebagai pemberitahu bahwa operator itu sudah mengetahui bahwa alarm tersebut sudah menyala. Jadi operator dapat melakukan acknowledgement ketika alarm sudah menyala gitu. Oke, berikutnya ada state flow diagram layar administrator. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi untuk mengakses layar administrator itu kita bisa mengaksesnya dari window main login dan juga standby login. Nah, pada layar administrator kita dapat mengakses PFD, BFD, PNID, dan juga loop diagram. Nah, untuk aksesnya tersendiri itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat melakukan shutdown HMI, configure user, dan juga change password. Nah, berikutnya ada layar manager. Nah, layar manager ini itu dapat diakses dari window standby login, bukan dari main login. Karena window main login itu hanya dapat login sebagai administrator. Nah, pada layar manager itu kita dapat mengakses window berikut sama seperti window administrator yang tadi. Nah, layar manager ini tuh pada layar manager ini tuh kita dapat memberikan izin kepada operator, engineer, ataupun administrator. Nah, apabila operator itu memberikan izin untuk melakukan startup open room, nah apabila engineer itu kita memberikan izin untuk melakukan maintenance, dan apabila administrator kita memberikan izin untuk melakukan shutdown kepada administrator tersebut. Nah, kemudian pada layar manager kita juga dapat mengganti password dari manajer tersebut. Nah, kemudian ada state flow diagram layar supervisor. Nah, untuk
mengakses file supervisor sama seperti manager, yaitu dari standar login. Nah, untuk akses Windows-nya itu sama seperti manager dan juga administrator. Kemudian pada supervisor itu kita dapat memberikan izin juga sama seperti manager. Nah, jadi untuk perizinan itu misalkan dari operator itu meminta izin terlebih dahulu ke supervisor. Nah, apabila supervisor sudah memberikan izin, maka supervisor akan melanjutkan permintaan izin tersebut ke manajer. Nah, jadi ketika sudah mendapatkan izin dari supervisor dan juga manajer, maka operator dapat menjalankan plan open room heater. Begitu pula dengan engineer dan juga administrator untuk melakukan maintenance dan juga shutdown. Nah, kemudian ada layer engineer. Nah, pada engineer ini tuh sama seperti sebelumnya, dari standar login, kemudian window yang dapat diakses dijalankan sebagai berikut. Nah, engineer itu bertugas untuk melakukan maintenance. Nah, untuk melakukan maintenance tersebut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, jadi engineer harus meminta izin terlebih dahulu kepada profesor dan juga manajer untuk melakukan maintenance. Nah, maintenance itu dilakukan ketika terdapat kerusakan pada plan open room heater. Nah, kemudian terdapat juga stateflow diagram layer operator seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk masuk ke operator, kita dapat mengaksesnya dari Windows standard login, dan pada layer operator kita dapat mengakses window berikut. Kemudian akses level pada operator itu ialah mengkonekkan database, kemudian acknowledgement alarm, terus apabila logout kita akan kembali ke standard login, kemudian menjalankan open dan return room heater apabila sudah mendapatkan izin dari supervisor dan juga manager. Berikutnya ada set flow diagram open dan room on. Nah, jadi pada open dan room on ini dapat dilakukan oleh operator seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ialah mendapat izin dari manajer dan juga supervisor, dan juga maintenance-nya itu 0 atau tidak sedang dilakukan maintenance. Nah, untuk yang pertama ialah kondisi oven itu ialah off. Nah, apabila kita menekan tombol oven on button, nah akan muncul confirmation page on. Nah, apabila kita mengklik no, maka oven akan tetap mati, dan apabila kita mengklik yes, maka oven akan menyala. Nah, ketika oven menyala, bila kita menekan tombol oven off, kita akan kembali ke confirmation page off. Nah, kita tuh ditanyakan kembali apakah yakin ingin mematikan oven ataupun tidak. Nah, apabila tidak, maka oven akan tetap menyala, dan jika iya, maka oven akan mati. Nah, begitu juga dengan room, sama cara kerjanya seperti oven. Berikutnya ada stateflow diagram alarm. Nah, alarm ini tuh dapat di-ACK hanya oleh operator. Nah, dalam keadaan normal, alarm itu akan berwarna hijau dan tidak berkedip. Nah, keadaan normalnya itu tercapai ketika suhu oven berada pada rentang 29-35 derajat Celcius dan suhu room berada pada rentang 29-32 derajat Celcius. Nah, ketika suhu oven atau suhu room berada pada rentang segini, dapat dibaca ya, maka alarm itu akan berubah menjadi warna kuning dan juga berkedip. Nah, itu menandakan bahwa suhu di atas ataupun di bawah batas normal. Nah, apabila ketika dalam keadaan berkedip ini dilakukan ACK oleh operator, maka warna kuning tersebut menjadi berkedip. Nah, itu menandakan bahwa operator sudah mengetahui bahwa suhu plan sudah di luar batas normal. Nah, apabila suhunya itu kembali ke batas normal, maka alarm tersebut akan menjadi normal kembali. Nah, akan tetapi apabila suhu tersebut malah
menjadi semakin menjauh dari batas normal, yaitu segini kentalnya, maka alarm itu akan berwarna merah berkedip dan alarm mulai berbunyi yang menandakan bahwa hal tersebut itu berbahaya gitu, dapat menimbulkan kerusakan. Nah, apabila dalam kondisi itu di-ACK oleh operator, maka seperti yang warna kuning, maka alarm menjadi tidak berkedip dan alarm menjadi diam. Hal tersebut juga menandakan bahwa operator sudah mengetahui hal tersebut. Nah, apabila suhunya menurun, maka akan kembali berwarna kuning, dan apabila kembali normal kembali, maka alarm akan kembali berwarna hijau. Nah, kemudian yang di bawah ini itu merupakan alarm untuk kerusakan. Nah, jadi ketika plane-nya itu dalam status normal atau tidak ada kerusakan, maka ya alarm tidak akan menyala apa-apa ataupun tidak akan berbunyi. Nah, tetapi ketika terdapat kesalahan pada plane, maka alarm akan mulai berkedip. Nah, berkedipnya itu berwarna merah dan juga alarm akan mulai berbunyi. Nah, apabila operator melakukan ACK, maka alarm akan berhenti berkedip dan alarm berhenti berbunyi. Nah, untuk mengembalikan ke status normal, maka plane tersebut harus diperbaiki oleh engineer. Nah, jadi ketika sudah diperbaiki, maka tidak ada kesalahan pada plane. Jadi plane tersebut akan kembali, alarm tersebut akan kembali pada status normal. Oke, selanjutnya ialah state flow diagram maintenance. Nah, maintenance ini itu hanya dapat dilakukan oleh engineer. Nah, awalnya plane itu dalam keadaan normal. Nah, apabila terdapat kerusakan pada plane, maka engineer akan melakukan request untuk maintenance kepada supervisor. Nah, di sini tuh untuk meminta izin itu engineer akan melakukan ACK. Nah, ketika melakukan ACK, maka indikator engineer itu akan berubah menjadi 1, dan indikator supervisor akan menjadi bling. Hal ini menandakan bahwa engineer telah melakukan request. Nah, kemudian ketika supervisor melakukan ACK, maka indikator akan berhenti berkedip. Kemudian apabila supervisor memberikan izin dan juga memberikan request kepada manajer, maka indikator manajer akan menjadi bling. Nah, kemudian apabila manajer telah melakukan ACK dan juga memberikan izin kepada engineer, maka indikator manajer akan menjadi 1 atau bisa dibilang tidak berkedip. Nah, jadi ketika sudah mendapat izin dari supervisor dan juga manajer, engineer itu harus menyalakan switch maintenance yang ada pada plane. Jadi ketika switchnya maintenance-nya 1, berarti engineer sedang melakukan maintenance. Nah, ketika sudah melakukan maintenance, maka yang artinya plane tersebut sudah kembali menjadi normal. Jadi plane dapat berjalan seperti semula. Nah, kemudian state flow diagram shutdown. Nah, shutdown ini hanya dapat dilakukan oleh administrator berdasarkan hasil persetujuan dari manajer dan juga supervisor. Nah, jadi pada shutdown ini tuh awalnya HMI itu akan berada dalam keadaan menyala atau terbuka open. Nah, jadi ketika shutdown button ditekan, akan muncul confirmation page on. Nah, ini tuh akan memastikan bahwa kita tuh yakin
untuk meng-close HMI atau tidak. Nah, apabila tidak, maka HMI akan tetap terbuka, dan apabila ya, maka HMI akan menutup. Nah, kemudian ada state flow diagram loop. Nah, state flow diagram loop ini itu dapat diakses dari BFD, PFD, dan juga PNID. Nah, pada state flow SFD loop ini tuh pada window-nya pada diagram itu tuh akan terdiri dari LD thermocouple oven heater, LD maintenance, LD room heater, dan juga LD thermocouple room. Nah, apabila kita memilih LD thermocouple oven, maka akan tampil loop diagram thermocouple oven heater. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, contoh lainnya ialah loop diagram maintenance 1, ditekan buttonnya, maka akan menuju window loop diagram maintenance. Sebelum melanjutkan penjelasan ke BFD, PFD, dan PNID, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tabel sekuensial oven room heater. Nah, jadi di sini tuh ada input dan output. Nah, jika input ini diaktifkan, maka outputnya ia akan menjadi sebagai berikut. Nah, contohnya ya yang pertama, operasional mandatory operator request. Jadi operator itu melakukan request. Nah, ketika operator melakukan request, maka lampu operator request akan menyala. Kemudian dan oven room heater itu masih dalam keadaan disable. Nah, oven room heater itu akan dalam keadaan disable sampai step ketiga. Step ketiga itu mandatory manager permission. Nah, kemudian ketika supervisor dan manager sudah memberikan permission, operator dapat menyalakan oven dan room. Nah, ketika oven dan room dinyalakan, maka kontak RL0 dan kontak RL4 pada adap 6066 akan aktif, dan juga DI5 dan juga DI3 pada adap 6066 juga akan aktif juga. Nah, mulai dari sini oven dan room heater itu sudah enable atau sudah dapat dinyalamatikan. Nah, kemudian pada step 5, maintenance mandatory engineer request. Nah, jadi engineer itu melakukan request untuk melakukan maintenance. Nah, outputnya itu maka lampu engineer request itu akan aktif atau menyala. Nah, kemudian untuk step 6 dan step 7, maintenance mandatory supervisor permission dan juga manager permission. Maka outputnya ialah lampu supervisor permission dan juga manager permission akan menyala. Nah, selanjutnya pada step 8, switch kerusakan room dan switch kerusakan oven dinyalakan, atau misalkan ini tuh uji simulasi kerusakan. Nah, pada saat uji simulasi kerusakan, maka outputnya itu ialah sebagai berikut. Nah, kontak RL0 dan RL4 itu terputus, atau misalkan di sini N, dan juga DI5 dan DI3 juga mati. Jadi oven dan room itu tidak mendapatkan supply. Nah, setelah itu, indikator kerusakan oven dan indikator kerusakan room juga akan mulai menyala ketika switch kerusakan dinyalakan. Nah, kemudian switch maintenance. Switch maintenance itu akan mendisable oven heater dan juga room heater. Jadi pada saat maintenance itu oven dan room itu akan didisable. Nah, kemudian indikator maintenance akan menyala, dan ini juga masih tetap rusak atau tidak dapat aktif. Nah, kemudian shutdown mandatory administrator request.
Nah, pada shutdown mandatory administrator request ini tuh jadi admin itu melakukan request untuk mematikan HMI. Nah, waktunya itu ya lampu administrator request menyala. Nah, kemudian shutdown mandatory supervisor permission. Nah, izin dari supervisor untuk mematikan HMI. Apabila yes, maka indikator lampu supervisor permission itu akan menyala. Begitu pula dengan manager permission. Apabila yes, maka manager permission akan menyala juga. Nah, ketika sudah mendapatkan izin, shutdown itu dapat dilakukan oleh administrator. Nah, jadi ketika shutdown itu yes atau shutdownnya diklik, maka HMI akan tutup. Nah, ini adalah outputnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai BFD, PFD, dan juga PNID. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai block flow diagram. Nah, block flow diagram pada plan oven room heater itu dibagi menjadi dua, yaitu oven dan room. Nah, oven dan room ini tuh keduanya memerlukan suplai untuk melakukan pemanasan. Nah, selanjutnya ada proses flow diagram. Nah, pada proses flow diagram ini tuh terdapat simbol heat exchange, atau dalam plan oven room heater itu kita sebut sebagai heater. Nah, yang dimana ketika heater itu dinyalakan atau bernilai 1, maka heater akan mulai melakukan pemanasan. Nah, apabila heater bernilai 0 atau heater mati, maka tidak terjadi proses pemanasan. Jadi sehingga ketika dalam proses pemanasan suhu akan naik, dan apabila tidak ada proses pemanasan maka suhu akan turun. Oke, selanjutnya ke piping dan instrumentation diagram. Nah, yang pertama ialah HMI. Di HMI itu merupakan perantara dengan operator untuk memantau plan ataupun mengoperasikan plan. Nah, misalkan operator itu ingin menyalakan oven atau ingin menyalakan room. Nah, pada garis ini itu merupakan garis data link. Jadi data yang dikirim oleh HMI itu akan melewati switch lalu ke remote terminal unit 1, yang dimana di sini tuh ialah Adam 6066. Nah, dari Adam 6066 ini akan dikirim ke oven system ataupun room system. Nah, simbolnya itu merupakan instrumen discrete, jadi bernilai 1 atau 0. Nah, apabila bernilai 1, maka heater akan aktif, dan apabila bernilai 0, maka heater akan mati. Nah, keluaran dari heater itu merupakan suhu dalam derajat Celcius. Nah, suhu tersebut akan dikirim ke remote terminal unit 2 atau Adam 06018. Nah, nanti suhu tersebut datanya akan dikirim melewati switch dan akan diterima oleh HMI. Nah, sehingga operator itu dapat memantau suhu plan oven room heater, sehingga dapat memastikan bahwa suhu itu dalam rentang yang normal, dan apabila di luar rentang normal juga, maka operator pasti akan mengetahuinya gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai loop diagram room heater. Nah, pada front panel itu merupakan HMI. HMI ini tuh berada pada lab Yokogawa, sedangkan plannya itu berada pada lab SCADA, sehingga untuk pengiriman datanya itu melewati beberapa switch, yaitu 022, 21, 18, 17, 16. Nah, jadi untuk loop diagram room heater ini tuh menjelaskan bagaimana operator dapat mengaktifkan room heater. Nah, yang pertama, operator ingin menyalakan room heater, sehingga dari HMI itu akan mengirimkan sinyal ke 022, 21, 18, 17, 16 dan diterima oleh Adam 6066. Nah,
dapat kita lihat di sini ada pin discrete input. Nah, discrete input ini tuh bernilai 10. Nah, jadi ketika menerima data ini itu 1, maka discrete input akan bernilai 1 dan akan terhubung ke relay 2. Relay 2 akan aktif dan akan mengaktifkan room sehingga room dapat menyala. Nah, kemudian loop diagram open. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika operator ingin menyalakan open, maka sinyal akan dikirim dan akan diterima oleh Adam 066. Nah, pada discrete input 5 itu akan bernilai 1 sehingga akan menyalakan nilai relay 1 yang akan mengakibatkan oven menyala. Nah, kemudian loop diagram room, loop diagram thermocouple room. Nah, jadi di sini tuh menjelaskan bagaimana sensor tuh membaca dan mengirimkannya ke HMI. Nah, mulai dari sini, di sini tuh merupakan lambang thermocouple. Nah, nanti tuh thermocouple akan terhubung ke pin 3min dan 3 plus Adam 3920C. Nah, nanti tuh datanya akan dikirim melalui RJ45 di sini ke Adam 6018. Nah, dari Adam 6018 itu data suhunya akan dikirim melalui switch dan sampailah ke HMI. Nah, nanti akan muncul data suhu room. Nah, kemudian loop diagram thermocouple open heater sama seperti sebelumnya, seperti thermocouple room heater. Nah, ini tuh ada lambang thermocouple-nya, kemudian terhubung ke pin 0 min dan 0 plus Adam 3920, nanti akan terhubung ke Adam 6018 dan datanya akan dikirim melalui switch dan akan diterima oleh HMI sehingga operator dapat mengetahui suhu oven heater. Oke, selanjutnya itu ada loop diagram maintenance. Nah, loop diagram maintenance itu akan menunjukkan bagaimana engineer akan mengaktifkan indikator maintenance ketika sedang melakukan maintenance. Nah, jadi ketika terjadi kerusakan plan, maka engineer itu akan mengaktifkan indikator kerusakan yang ada pada switch ini. Nah, jadi ketika switchnya diaktifkan, maka ini akan close sehingga akan mengirimkan data melalui Adam 6066 ke switch yang akan diterima oleh HMI yang akan mengakibatkan mandatory maintenance ini aktif, yang dimana menandakan bahwa engineer sedang melakukan maintenance. Nah, ketika sudah melakukan maintenance, engineer harus mematikan kembali switch maintenance sehingga menandakan bahwa maintenance itu sudah dilakukan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan denah lab elektronika dan juga denah korban. Di sini saya akan memperlihatkan letak lab elektronika korban pada denah korban. Nah, jadi di sini tuh terdapat pintu masuk utama. Nah, setelah masuk kita akan melihat pendopo Politeknik Negeri Bandung. Nah, dari pendopo ini kita dapat jalan ke sini apabila jalan kaki. Nah, terus ke sini nanti akan ada jalan dan sampailah ke lab elektronika korban. Nah, setelah saya itu di sini jalan teknik elektro, tapi entah mengapa di Google Earth-nya ditulis teknik mesin dan mungkin belum diupdate. Jadi kita abaikan terlebih dahulu. Nah, apabila menaiki kendaraan, kita bisa lewat ke sini, terus muter dulu ke sana dan sampailah ke lab elektronika korban, ataupun bisa lewat ke sini lewat aero terus ke sipil dan sampailah ke lab elektronika korban. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan denah lab elektronika korban. Nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan denah lab elektronika korban. Nah, jadi kita langsung saja. Untuk letak plan itu ada pada lab SCADA pada pojok sebelah sini. Ini merupakan plan oven room heater. Nah, sedangkan untuk demo
plan oven room heater itu operator itu akan berada pada lab Yokogawa di sekitar sini. Nah, jadi dari lab Yokogawa operator akan memonitor dan mengoperasikan plan yang ada di lab SCADA. Nah, jadi pada lab Yokogawa itu akan terdapat operator, sedangkan pada lab SCADA itu akan terdapat engineer yang dimana bertugas untuk membantu operator memantau dalam pengoperasian plan oven room heater. Nah, oke, langsung saja kita ke demo plan oven dan room heater. Di sini saya akan login sebagai administrator untuk mengakses HMI. Kemudian saya akan login sebagai operator untuk menjalankan plan. Selamat pagi kepada engineer Ilham Rizky. Di sini Raihan Adiputra sebagai operator akan menjalankan plan oven room heater ganti. Baik, di sini Ilham Rizky sebagai engineer akan membantu Raihan Adiputra sebagai operator untuk menjalankan plan oven room heater ganti. Untuk menjalankan oven room heater, di sini saya memerlukan izin dari supervisor dan manajer. Oleh sebab itu, saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada supervisor dan manajer. Kemudian di sini saya akan login sebagai supervisor. Nah, pada supervisor di sini akan memberikan izin kepada operator dan meminta request kepada manajer. Nah, di sini saya sebagai manajer akan memberikan izin kepada operator untuk menjalankan plan. Dan saya akan kembali login sebagai operator untuk menjalankan plan. Yang pertama kita perlu melakukan ACK terlebih dahulu. Sekarang saya akan mulai menjalankan plan. Kepada engineer Ilham Rizky, di sini saya akan menyalakan oven dalam hitungan 1, 2, 3. Apakah oven sudah menyala? Ganti. Baik, di sini oven sudah menyala, ganti. Sekarang saya akan coba menjalankan room dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apakah room sudah menyala? Ganti. Baik, di sini room sudah menyala, ganti. Kemudian saya akan connect terlebih dahulu ke database. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan uji kerusakan pada plan. Kepada engineer Ilham Rizky, silakan untuk melakukan uji coba kerusakan plan pada oven ganti. Baik, di sini saya akan mencoba simulasi kerusakan kepada oven dalam hitungan 1, 2, 3. Apakah indikator kerusakan oven telah menyala? Indikator kerusakan oven sudah menyala, ganti. Kepada engineer Ilham Rizky, silakan untuk melakukan uji kerusakan pada room ganti. Baik, di sini saya akan mencoba uji kerusakan pada room dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apakah indikator kerusakan room sudah menyala? Indikator kerusakan room sudah menyala, terima kasih. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba melakukan maintenance. Pertama-tama kita login terlebih dahulu dengan sebagai engineer, dan untuk melakukan maintenance kita memerlukan izin terlebih dahulu kepada supervisor dan manager. Di sini saya akan meminta izin kepada supervisor. Kemudian saya akan login sebagai supervisor. Nah, di sini saya akan memberikan izin kepada engineer dan melakukan request kepada manager.
Nah, di sini saya sebagai manajer akan memberikan izin kepada engineer untuk melakukan maintenance. Kepada engineer Ilham Rizky, silakan untuk melakukan maintenance. Baik, di sini saya akan melakukan maintenance dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Apakah indikator maintenance sudah menyala? Indikator maintenance sudah menyala. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan meminta engineer untuk menyelesaikan maintenance. Kepada engineer, silakan untuk menyelesaikan maintenance kerusakan oven dan room ganti. Baik, di sini saya akan mengembalikan kerusakan oven dan room dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Apakah indikator room dan kerusakan oven telah mati? Ya, indikator kerusakan keduanya sudah mati. Terima kasih. Kepada engineer Ilham Rizky, apakah maintenance sudah selesai dilakukan? Apabila sudah selesai, silakan untuk mematikan tombol maintenance ganti. Baik, di sini saya akan mematikan tombol maintenance dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Apakah indikator maintenance sudah mati? Ganti. Indikator maintenance sudah mati. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan mematikan kembali oven dan room sebagai operator. Kepada engineer Ilham Rizky, di sini saya akan mematikan oven dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Apakah oven sudah mati? Ganti. Saya ulangi lagi kepada Ilham Rizky, apakah oven sudah mati? Ganti. Baik, di sini oven telah mati. Sekarang saya akan mematikan room dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Apakah room sudah mati? Ganti. Saya ulangi kepada Ilham Rizky, apakah room sudah mati? Ganti. Baik, di sini room sudah mati. Ganti. Baik, terima kasih kepada engineer Ilham Rizky. Nah, kemudian di sini saya akan mematikan HMI-nya. Nah, untuk mematikan HMI, kita perlu login sebagai administrator. Untuk melakukan shutdown HMI, saya memerlukan izin dari supervisor dan manajer. Oleh sebab itu, saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada supervisor dan manajer. Di sini saya sudah login sebagai supervisor dan akan memberikan izin kepada administrator dan melakukan request kepada manajer. Nah, kemudian di sini saya sebagai manajer akan memberikan izin kepada administrator untuk mematikan HMI. Nah, ketika sudah diberikan izin, maka shutdown dapat dilakukan.